lanjut lagi perjalanan dari Kang Danis ini. Iya. Monggo Kang Danis, monggo. Oke, baik. Jadi ceritanya tadi sampai mana Pak? Sampai ini ya? Sampai itu saya tentang apa sih namanya? Di tahun. Kesurupan. Oke. Saya ingat saya. Oke, baik. Jadi yang terjadi di Betul. tahun 2024 silam, 2024 tahun yang lalu tuh itu udah saya anggap nggak ada di hidup saya, itu saya hapus betul-betul. Kalau saya ini saya ingat, yang saya rasakan dan yang saya sering diceritakan oleh keluarga saya, dan saya juga diceritakan di tahun 2024 itu saya tidak mengalami dimana mengalami suatu hal yang betul-betul sangat miris dan juga sangat kelam ya bagi saya. Ya. Jadi ketika itu saya diceritakan posisi nggak sadar dari awal tahun 2024 di bulan Januari itu pikiran saya entah kemana pusing. Dan yang saya rasa, yang saya alami justru punya penyakit juga, ya kan, ada yang namanya penyakit yang dimana kalau menurut syariat itu penyakit yang dimana was-was itu kan, ya. Atau tahu yang dimana sering dialami, maksudnya kalau was-was dari syaitan, was-was itu tangan dari syaitan kan? Ya. Yang dipencet. Oke. Cut. Ya udah. Oke. Jadi Oke, jadi Kamu nggak boleh tahu. Oke. Jadi namanya tuh di tahun 2024 tuh yang saya alamin, yang saya ceritakan juga bahwasanya itu nggak sadar punya penyakit was-was juga. Jadi was-was tuh ngerasa kayak ini tuh belum bersih gitu kan. Tapi artinya aslinya udah bersih menurut syariat, menurut fikih juga itu udah bersih semua, tapi ada gangguan daripada setan ngerasa itu tuh belum bersih padahal udah. Jadi setelah penyakit was-was, dan setelah was-was itu reda, di situ yang terjadi bukannya makin sembuh kan, malah makin parah. Kenapa makin parah? Jadi situasi di situ waktu sembuh tuh ngerasa ada yang Janggal. ya, ada yang janggal di diri saya. Oh. Jadi ngerasa bahwasanya tuh diri saya ini bukan jadi diri saya sebenarnya, ada orang yang mengendalikan diri saya. Jadi saya nggak sadar, pure nggak sadar, nggak tanya ceritain ada yang ngendaliin. Jadi sifat saya di situ masuk marah-marah terus. Setiap kali saya dibilangin jangan lama-lama di kamar mandi gitu kan, di kamar mandi suka lama-lama, saya marah. Saya berontak sampai waktu itu seketika di satu hari di one day di situ suatu hari betul-betul di malam Jumat ya kan. Iya. Ketika saya habis maghrib, waktu itu maghrib saya keluar mandi, tapi disuruh jangan lama-lama, saya marah. Dan saat itu saya berontak, betul-betul sangat marah katanya, ceritakan tuh. Sampai saking marahnya tuh ketika ngelihat orang lewat depan rumah siapapun itu, lewat di depan rumah saya, mau saya bunuh semuanya. Itu saking marahnya. Serius ini Pak Mas Aldo ya. Jadi ini cerita bukan saya ngada-ngada ataupun hanya gimmick-gimmickan ya, tapi ini serius yang saya alami. Iya. Ini pesan bagi penonton juga, bahwasanya kesurupan tuh kan nggak sadar ya kan. Kecuali nanti di akhir baru dia ngerasain lemes di akhir. Emang di kamar itu emang nggak boleh lama-lama gitu kan. Tahu Iya, sendiri emang sebenarnya kayak begitu. Iya, kalau kata ulama kan katanya makruh gitu ya. Makruh hukumnya. Iya. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan? Oke, jadi setelah di suatu hari itu, setelah saya ngamuk-ngamuk sampai ada yang orang dibunuh, sampai saya nggak terkendali, sampai diikat gitu kan sama sampai biar supaya nggak berontak. Dan saat itu datang kalau nggak salah tuh bapak-bapak ustad ditelepon gitu kan sama orang ustad. Namanya Selasa tuh Pak. Oh iya. Oke, waktu itu telepon ustad. Oke, jadi ceritain waktu itu datanglah seorang yang ngobatin gitu kan. Oke, waktu itu kan datang orang. Oke, gini. Dan alhamdulillah waktu datang tersebut dikasih obat. Waktu dikasih air doa. Oke, setelah datang ustadz itu, saya dikasih obat. Iya.
Jadi pas itu dikasih air minum doa gitu kan, saya dikasih. Dan juga setelah dikasih air minum itu baru merasakan area positif, bukan apa namanya, aura positif baru terasa. Dan yang saya alami waktu yang saya rasa ketika setelah dikasih air minum itu, saya merasa sadar, jadi saya kembali lagi gitu. Tapi yang saya rasa itu capeknya luar biasa mas. Jadi gimana ya, kayak orang yang habis kerja entah berapa hari kerjanya, yang terasa capek luar biasa, sangat capek. Oh gitu. Iya, badan pegel semuanya, rasa sakit. Padahal nggak kemana-mana gitu kan, padahal nggak lari-lari, padahal saya cuma di tempat itu kan. Tapi capeknya luar biasa, sampai ya nggak hilang berapa hari saya istirahat gitu kan. Tidur tuh sampai capeknya hilang, nggak habis 3 hari. Tapi waktu itu setelah saya sadar dan dikasih minum juga apa namanya ceritain gitu kan, ini air apa. Dan alhamdulillah berkat pertolongannya katanya ini dikasih air selawat mas. Air selawat dari mungkin guru saya juga dulu, dari guru saya. Jadi seorang wali, Imam Malik Raja, Wali Kutub, yang dimana seorang wali kutub ini ada di Gresik ya, Abu Bakar Gresik, itu namanya selawatnya Qamar Wujud, tahu kan? Dibacain nama ustadz itu, dibacain soal Qamar Wujud gitu. Terus dikasih tahu kata ustadz, nih anak muridnya nih, apa namanya, seorang sembuhin, ya alhamdulillah sembuh, sadar gitu kan. Nah setelah sadar saya tidur gitu kan, cukup larut malam itu sholat maghrib, sholat asar, maghrib, isya saya tinggalin gitu kan. Telat gitu kan, tapi saya kodok semuanya. Setelah itu saya tidur malam-malam, setelah mandi saya tidur, setelah tidur saya bangun saya biasa lagi gitu kan, seperti orang normal. Dan saya apa namanya healing, saya jalan-jalan mas. Waktu itu langsung saya jalan-jalan besok ke suatu mall yang berada di Bogor juga, namanya Mall Lain, tahu kan? Oke, pas besok paginya saya healing, pergi ke mall gitu kan, saya nonton bioskop gitu kan. Bioskop dalamnya itu waktu masih ada film ini, tahu nggak mas? Apanya itu namanya? Kan pensiun? Bukan, tapi film Home Sweet Loan ini di situ ceritakan kisah bahwasanya film tersebut seorang anak perempuan yang dimana dia menjadi beban keluarganya. Saya nonton itu bersama seorang gitu. Saya nonton, setelah saya pulang biasa, saya orang normal, penyakit was-was seketika hilang mas. Iya. Jadi ketika itu waktu yang saya yang biasanya di rumah sering wudhu 3 kali gitu kan, tapi ketika sama orang tersebut saya hilang semuanya, saya nggak lihat apa-apa. Jadi dulu seperti biasa orang normal, 1 kali saya udah sholat, bersih, gak ada was-was. Saya pulang, ketika kembali ke rumah, di situ yang saya rasakan aura kembali mas. Karena gimana ruangan ini yang saya rasakan emang betul-betul auranya, kalau kita nggak kuat iman ataupun nggak bisa bertolongan sama Tuhan gitu, Allah, itu mudah terbawa arus ya di ruangan ini. Sampai waktu itu ruangan tersebut suruh diubah warna catnya sama Ustaz Asep itu. Terus Asep berubah aja, coba itu warnanya jadi warna putih aja biar supaya bersih gitu. Diubah warna putih. Sempat diubah nih kan warna putih, tapi setelah itu saya ubah lagi warna apa lagi mas sekarang. Nah, Allah kulihal ya Allah. Mudah-mudahan semuanya nggak ada gitu kan. Tadi saya udah waktu itu saya sempat ke Tangerang juga kan mas ya. Sempat ke Tangerang, saya diobatin juga sama Pak Dek saya di Tangerang. Katanya memang setelah diobatin itu memang ada yang ngikutin. Katanya ngikutin dari sono, dari pondok, dari Jawa Timur. Seorang makhluk dari Jawa Timur. Jadi beda-beda pendapat tuh mas, dari ustaz tuh beda-beda ya, nggak tahu ya kan saya juga. Masa teman yang bener mana yang enggak, ada yang bilang ada yang ikutin dari Jawa Timur, terus ada yang bilang bahwasanya saya tuh dikasih titisan kayak ilmu gitu, nggak tahu ilmu laduni atau apa. Jadi dari Abu Bakar langsung itu dikasih ke saya ilmu yang dimana betul-betul sangat tinggi keilmuannya. Nah, iya dikasih keilmuan sangat tinggi, sementara saya masih kecil gitu kan, saya masih belum ada apa-apanya. Wadah ibarat kayak apa namanya, dikasih air banyak, wadahnya kecil mas. Gitu kan muber nggak cukup gitu kan. Nah,
di situ lah jadi nggak kuat mungkin merasa. Jadi Abi bakar tuh sayang sama saya katanya, tapi dikasih Abi. Setelah itu setelah saya pulang dari Tangerang, nah di situ satu hal yang mungkin jadi finishing ya, cerita finishing terakhir itu terakhir dari semuanya lah di tahun 2024 itu. Sintak. Iya. Of course saya berangkat lagi tuh mas, pondok ke pondok, berangkat lagi, sempat pengen lagi mondok gitu kan, yang tadi nggak pengen selama 3 tahun nganggur, saya berangkat lagi ke pondok Al-Zahir tuh tahun itu, berangkat lagi. Ketika nyampe sampai di sana Jawa Timur, nah ketika nyampe anehnya tuh katanya saya ceritain saya pengen pulang lagi mas. Bayangin gimana sih kalau orang nakal sehat gitu kan, saya mau mondok tapi saya mau pulang lagi, nggak betah di pondok kan, katanya pengen mondok gitu kan, pulang lagi. Aneh gitu, sampai heran semuanya di sana, Ustaz juga pada heran, santri istrinya pada heran katanya, ceritanya nggak sadar. Nah saya ketika di pondok itu saya merasa jati diri saya sebenarnya, nama saya Al-Syahdan itu kembali lagi semuanya seperti itu mas. Ngerti nggak? Ngerti ini mas? Oke. Iya. Kamera. Sering. Oke, jadi kembali lagi ketika dan saya pulang lagi ke Bogor, semuanya kembali seperti normal, tapi dan hasil saya diceritakan seperti itu sepanjang tahun 2024. Luar biasa kelam menurut saya. Dan saya merasa anggap tahun itu adalah sebagai tahun terkelam dan sebagai tahun yang nggak ada di dalam kehidupan saya. Oke. Mungkin itu cerita dari saya sedikit ya, sharing time pada kesempatan hari ini. Dan mungkin Mas Aldo ada pendapat atau ada nasihat mungkin untuk para penonton agar supaya lebih hati-hati lagi dalam situasi baik di tempat manapun. Nih, saya mau tanya ke Anda semuanya. Ya, Anda itu katanya mendapatkan ilmu laduni katanya Anda gitu. Iya. Itu apa yang Anda peroleh, yang Anda rasakan apa itu? Apa saya sih? rasakan tuh seperti nggak kuat mas, kayak marah-marah seperti itu, nggak kuat, kayak orang gimana, kayak ibarat menanggung beban yang sangat berat, itu nggak kuat. Tapi Mas tahu kalau emang itu ilmu itu dari guru yang guru perantara Anda gitu, apa benar? Saya nggak tahu, saya nggak sadar di situ, tapi saya cuma diceritakan dari orang pintar itu katanya. Siapa namanya? Namanya ada di situ kayak bapak-bapak udah tua, dia suka ngobati, dia suka bisa ngelihat itu kan. Orang Bogor? Orang Tangerang, waktu itu situ Tangerang, di rumah Pak Ade saya. Tapi beda-beda pendapatnya. Kata Pak Ade saya ada yang ngikutin dari sana, sampai datang mbah itu kan, suatu kiai besar dari Sukabumi mas. Itu datang jauh-jauh dari Sukabumi pengen ngobatin saya. Ingat banget Masya Allah. Saya sampai dimandiin mas. Saya dimandiin di kembang, bayangin kayak orang meninggal gitu kan. Ya Allah, kata saya gitu kan, ini meninggal kan, saya bisa pemikiran gitu kan, dimandiin, di ngajiin gitu kan, tapi saya merasa masih hidup gitu kan, masih bisa ngomong sama orang-orang gitu. Nah, saya bertanya lagi doanya. Iya. Yang pertanyaan kedua, apakah Anda setelah itu, Mas tahu kan ketika Anda balik lagi ke pesantren itu kan, itu katanya Mas dari dompet itu katanya Mas lupa emang ya, lupain ya. Iya. Cuman itu Mas pas sadar pas itu. Pas kemana? Waktu bakal balik lagi ke pesantren, sadar? Saya nggak sadar sama sekali mas. Nggak sadar. Iya. Saya nggak tahu, perjalanannya juga sangat jauh, saya nggak bisa ngerasain, yang bisa ngerasain saya rasain. Cuman ingat ya. Apa? Cuman ingat gitu. Tidak, saya cuma ceritain. Ceritain tapi ingat. Ingat. Iya. Iya. Oh berarti tahu loh bos itu. Alur ceritanya gimana, tahu ya? Bukan tahu, saya diceritain doang seperti itu. Yang saya ingat ketika saya nyampe sana, itu satu ingatan doang ya. Saya rasakan, bisa merasakan keingatan itu jati diri saya yang dulu kembali lagi. Tuh ingetin situ. Iya. Saya merasa normal-normal aja. Itu cuma beberapa menit ingat ya, seperti itu doang. Cuman kalau secara normal orang masih ya mungkin seperti baik lagi gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya gitu, orang kalau pesantren tuh ya, udah pesantren nih, balik ke rumah kan, Iya. baik lagi pesantren kan pasti beda kan maksudnya, Iya. kayak hawanya itu. Itu kayaknya kalau secara normal mungkin kayak gitu ya kan. Ya kan, ya Allah hawa syukur, balik pondok gitu kan ya. Ini ngerasain sih pesantren juga gitu soalnya. Mungkin kalau secara normal kayak gitu, mungkin kalau ini mungkin nggak tahu sih. Itu aja sih Tami. Itu aja dari saya.
Oke baik, mungkin untuk para penonton pesannya apa mas? Oke, untuk para penonton ya yang menyaksikan video ini, terima kasih atas tontonannya. Semoga kalian dilancarkan rezekinya ya, yang umurnya oleh Allah. Dan untuk pesan saya dari kalian, bagi anda yang menjalankan seperti ilmu yang anda pelajari di sekolah maupun di pesantren, ya belajar dengan niat yang benar, yang ikhlas, Sungguh ya. yang sungguh-sungguh, yang semoga ilmu itu yang anda gapai menjadi manfaat lah gitu. Baik. Nah mungkin buat pertama yang pesantren itu anda sebelum menuju ke pesantren berangkat tuh anda pasang niat yang bener. Jadi jangan cuma pasang pesantren jalan tuh aja. Jadi kalau gitu pokoknya kita kacau. Harus ada niat emang biar gak sumpah. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa ada tujuan gitu. Seperti contohnya orang mau main bola. Biasanya atlet itu kan berangkat ke suatu tempat kandang ini apa? Ingin menang, ingin main untuk supaya dapat 3 poin kayak gitu. Jadi orang pesantren ingin apa pesantren? Ingin mencari ilmu Allah, ingin bisa menjadi orang yang bisa meraih ilmu, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah itu. Nah, kalau sudah dipasang niat itu, maka insya Allah kita masih apapun segala godaan dan suatu perasaan itu bisa kita lawan. Oke baik, karena kan katanya yang menurut para ulama katanya innamal a'malu binniyat ya, segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Itu bukan kata ulama lagi, itu kata hadis. Oke. Hadis itu hadis Ya, rawul riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Saja mungkin dari saya itu. Terima kasih. oke baik. Jadi mungkin bagi para penonton kalau merasa cerita ini mungkin bisa terhibur ataupun merasa menjadi reminder bagi kita semua agar supaya bisa memahami dan meyakini bahwasanya alam ini mana makhluk gaib ataupun alam yang tidak bisa dilihat secara kasat mata itu memang ada ya mas ya. Ya. Kita meyakini beriman gitu kan kepada hal-hal yang dimana gaib. Contohnya seperti malaikat kan itu tidak terlihat tapi kita beriman, kita percaya bahwasanya ada malaikat dan juga ada jin ya kan mas ya. Bagaimana jin turun ke bumi tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Kalau jinna wal insa illa liya'budu ya, seperti itu. Jadi pesan bagi para penonton untuk daripada saya semua dan juga Mas Aldo, terima kasih sudah datang di podcast saya. Sama-sama. Di episode pertama pada saat ini. Insyaallah nanti episode kedua kita panggil para narasumber kita lagi ya. Dan juga yang penting suatu kebersamaan yang kita bisa raih dalam pertemuan podcast kali ini adalah silaturahmi ya kan. Pada lebaran. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya kasih daripada sharing daripada kita berdua. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. So salam dari saya Al Syahdan bersama Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.